Halo warga, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Ilu dapat kembali menyapa warga semua. Kali ini dalam program lanjutan Intip-Intip Kota Makassar. Nah, kalau dilihat dari background saya di belakang ini, apakah ada yang bisa tebak saya lagi di mana sekarang? Dan yap, saya sedang berada di Urban Agrofarm Makassar, tempat budidaya maggot yang nantinya akan mengolah ataupun juga mendaur sampah-sampah organik yang ada di Kota Makassar. Mau lihat prosesnya seperti apa? Yuk kita intip ke dalam. Dan warga, saat ini saya sudah berada di lokasi bagaimana maggot itu dibudidayakan dan nanti kita akan bertanya langsung kepada pengelola dan juga anaknya yang ada di sana. Ya, baik warga, saat ini saya sudah berada di pengelolaan maggot bersama dengan Bapak Sulaiman dan juga Kak Rais yang sekarang kita bisa lihat mereka sedang sibuk melihat maggot ini sekarang seperti apa begitu. Mungkin warga juga bisa lihat maggotnya ini luar biasa sekali, sangat wow. Mungkin ini kita bisa lihat ya seperti apa mereka sedang makan begitu dan juga mengolah sampah organik. Dan mungkin langsung kita tanya-tanya saja kepada Pak Sulaiman hari ini seperti apa kesibukannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak juga. Assalamualaikum. Baik. Nah, Bapak, ini kita lihat maggot ini lagi makan gitu ya Pak ya. Mungkin boleh kita tanya-tanya sedikit juga Pak terkait maggot ini dan juga seperti apa Bapak mengelola Urban Agrofarm Makassar ini. Nah, mungkin Pak, sudah sejak kapan Bapak membuat ataupun juga mengelola maggot di Urban Agrofarm sendiri? Terima kasih atas kunjungan dari Kominfo di tempat Urban Agrofarm ini. Alhamdulillah saya mengawali ini budidaya maggot. Mulai dari awal itu pembuatan biopon yang ada sekarang di sini itu mulai dari 2017 akhir. Ya, setelah itu 2018 saya mau memulai, namun pada saat itu dia Covid. Maka kami tangguhkan untuk sementara pada saat itu. Nanti di 2023 Januari baru saya mulai. Sempat tertunda karena Covid begitu ya Pak ya, atau seperti apa? Ya betul, sempat tertunda karena Covid. Setelah 2023 saya memulai, alhamdulillah sampai 2024 sedikit siklusnya pada saat itu sudah kita lihat, ya. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Ya, namun pada saat itu pasarnya tidak ada. Pasarnya tidak ada. Jadi kita stop untuk sementara. Baik, jadi hasilnya itu lumayan ya Pak ya, tapi pasarnya pada saat itu belum ada. Namun kalau sekarang Pak, apakah sudah juga mulai ada pasarnya seperti apa? Sampai saat ini belum. Terus terang saja di 2024 itu pada saat kami mengalami kesulitan terkait masalah pasarnya, itu kami sudah mau tutup. Tapi alhamdulillah kebetulan ada tim dari DPR RI Pusat Komisi 4 ya meninjau di tempat kami ini. Dia sampaikan bahwa ini jangan ditutup. Nanti kita bantu. Nah, waktu itu memang saya sudah minta bantu tenaga 2 orang saja. Kemudian kami dijanji juga motor VR 5, tapi alhamdulillah sudah ada 1. Jadi waktu itu kami juga sudah mau stop, tapi ketika pemilihan wali kota, alhamdulillah terpilih Pak Wali Kota itu Api. Mengingat terkait masalah kampanye politiknya itu bebas sampah, bebas iuran sampah. Beliau punya program, akhirnya saya mulai sedikit olah lagi kembali untuk saya kembangkan. Dan juga Pak, mungkin kalau kita lihat bahwa ini adalah, kalau di Makassar budidaya maggot itu masih jarang begitu. Nah, mungkin kemudian apa motivasi Bapak pada saat itu akhirnya memutuskan untuk kita mulai untuk budidaya maggot? Silahkan Pak. Motivasi saya begini, karena beliau sudah terpilih. Kemudian pernah beliau mengunjungi kami punya tempat di sini. Pada saat itu, waduh, beliau datang di sini senang sekali. Bahkan dia sampaikan bahwa ini bagus ini Pak Haji. Apapun yang dia ini nanti minta kita bantu full. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan sehingga nanti itu bisa program beliau bebas sampah
di 2029. Nah, makanya di situ saya semangat kembali untuk mengembangkan ini budidaya maggot. Baik, jadi ada kembali dimotivasi begitu ya Pak ya dari DPR RI tadi. Kemudian juga meskipun pasarnya masih kalau dibilang masih minim begitu Pak, tapi sampai hari ini kita bisa lihat maggot masih tetap Bapak budidayakan. Nah, lalu Pak untuk modalnya sendiri Pak, mungkin boleh diceritakan kepada warga ini modal pribadi atau seperti apa Pak? Silahkan. Kalau mulai dari saya bangun awalnya ini modal pribadi, sama sekali tidak ada bantuan dari pihak manapun, ya. Dan ini saya keluarkan di sini investasi sampai saat ini sudah kurang lebih 500 juta. Namun sampai saat ini belum ada hasilnya 1 sen pun juga, karena pasarnya sampai saat ini belum ada. Pemerintah juga belum bisa membantu itu, menunjukkan bahwa ini pasarnya sudah ada di sini atau di sini, sampai saat ini belum. Baik, jadi itu menjadi PR juga ya Pak ya untuk pasarkan hasil dari maggot ini seperti apa, dan juga nanti ini bisa menjadi catatan begitu ya Pak ya terkait dengan modal juga Bapak kelola sendiri. Baik Pak, dan kalau kita lihat memang maggot ini artinya setiap hari bisa mengelola sampah kalau memang ini dikembangkan dengan baik, dan nanti sampai di 2029 pengelolaan sampah di Makassar sudah bagus. Mungkin untuk pemerintahan selanjutnya akan seperti apa Pak? Jadi gini, untuk sekarang yang ada bahwa kurang lebih 5 ton saja yang bisa kita olah di tempat kita sekarang ini. Namun kalau memang betul-betul pemerintah serius untuk melaksanakan bebas sampah di tahun 2029, kami mohon itu ini biopon pembesaran ini harus diperbanyak. Ya, di 2026 di 2027 itu paling tidak 2000 sampai 3000 biopon. Nah, kalau sudah ada itu sudah bisa teratasi sampahnya kurang lebih 300 sampai 400 ton per hari. Karena dengan banyaknya biopon yang pemerintah sudah siapkan, sudah bangun, otomatis sampah juga semakin besar untuk dikelola, untuk dikasih makan sama maggotnya. Nah, kalau ini bisa tercapai, apalagi kalau sampai dengan 2028 itu bisa membangun sampai 5.000. Wow, berarti itu betul-betul nanti sampah yang ada di Kota Makassar, khususnya sampah organik, ya itu mungkin tidak cukup lagi. Pasti kita carikan di tempat lain. Nah, kalau ada 5.000 otomatis sungai-sungai juga bisa dibersihkan, dia punya cenggondo, karena maggot ini bisa memakan cenggondo. Nah, lalu sungai itu bisa airnya mengalir dengan baik. Kemudian sampah-sampah cenggondonya itu bisa diolah, dikasih makan sama maggot, sehingga tidak ada lagi yang terbuang ke TPA. Baik, nanti kita yang cari sampah di Insya Allah. Iya, baik. Kalau memang ini bisa dikelola dengan baik, nantinya di 2029 kita boleh lihat hasilnya seperti apa ya Pak ya. Dan mungkin juga Pak, kalau kita lihat bahwa hari ini mungkin sekitaran 5 ton yang bisa dikelola. Nah, tadi Bapak bilang tidak hanya ingin di Urban Agrofarm aja mengadakan biopon ini. Kalau kita lihat di Kota Makassar Pak, mungkin di mana saja daerah yang potensial Pak? Itu saya kembalikan kepada pemerintah ya, melihat kira-kira di mana ada tempat yang luang ya untuk bisa dibangun mungkin 2.000 sampai 3.000 biopon. Jangan cuma di Urban Agrofarm. Nah, kami di sini cukup menyiapkan itu baby maggotnya untuk ditebar nantinya di setiap biopon pembesaran yang pemerintah bangun. Ya, sehingga nanti bisa menjadi Kota Makassar ini bisa jadi contoh di seluruh Indonesia, kalaupun betul-betul ini terwujud bebas sampah di 2029. Ya, maggot ini yang paling kuat, rakus makan, kemudian kecil maggotnya tapi besar manfaatnya. Itu bisa jadi tagline juga ya, kecil maggotnya besar manfaatnya. Apalagi mereka kalau gotong royong seperti ini Pak, mungkin kita lihat bagaimana kinerjanya luar biasa sekali. Dan kalaupun juga nanti akan dibangun biopon di tempat-tempat lain, semoga terwujud ya Pak ya, bukan hanya di sini saja. Mungkin apa harapannya Pak terkait pembangunan biopon di tempat-tempat lain? Harapan saya mengharapkan itu pemerintah daerah, kemudian mungkin instansi yang terkait seperti anggota DPR duduk bersama
ya memikirkan atau membuat program untuk pengadaan biopon selanjutnya di 2026 di 2027 sehingga anggaran itu ya untuk 2026-2027 bisa difokuskan di Dinas Lingkungan Hidup untuk menambah biopon pembesaran di Kota Makassar ini. Iya, baik, dan itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan begitu ya Pak ya, terkait dengan bagaimana supaya biopon ini tidak hanya di sini saja, artinya supaya orang tidak merasa bahwa ini Bapak mencari keuntungan pribadi misalnya ya Pak ya, tapi kalau dibangun juga di tempat lain kita juga artinya bisa kerjasama dengan seluruh masyarakat Kota Makassar. Dan mungkin Pak ada yang mau disampaikan lagi Pak, silakan. Jadi gini, kalau untuk mencari keuntungan di sini, saya sudah sampaikan waktu diambil gambar saya, ya bahwa kami di sini mengelola budidaya maggot bukan mau mengambil suatu keuntungan. Kami mau bantu pemerintah daerah ya bagaimana itu bisa terwujud bebas sampahnya di 2029. Kenapa? Karena di sini sudah ada tempat kami untuk menyiapkan baby maggot nanti yang pemerintah tebarkan biopon pembesaran di mana-mana. Karena kalau itu tidak dilakukan, maaf, percaya mungkin saya sudah ada gambaran bahwa itu tidak bisa terwujud kalau cuman ini toh yang ada di budidaya urban agroffarming. Baik, itu betul, itu juga artinya menjadi hal yang penting untuk kita bahas bersama ya Pak ya, termasuk juga dari pihak pemerintah. Nah, lalu kalau tayangan ini juga dinonton nantinya bukan hanya dari pihak pemerintah, masyarakat luas misalnya ataupun industri, apakah ada terbuka untuk kerjasama Pak dengan industri misalnya restoran dan lain sebagainya yang mereka punya banyak sampah organik dari hasil industri mereka? Itu sangat-sangat terbuka dari pihak manapun yang mau masuk, mau belajar, ya mau membawa sampah organiknya di sini, silakan. Karena salah satu pakan maggot itu untuk bisa kita kembangkan maggot, untuk bisa kita menambah produksinya adalah makanan dari sampah organik. Nah kalau itu tidak ada bagaimana? Kemudian kami di sini mengharapkan juga bantuannya cukup tenaga. Kita bantu alat untuk mengolah sampah itu, mesin pencaca ya itu cukup kita bantu untuk kebutuhan khusus untuk pengembangan maggot di sini. Untuk mencari lebih daripada itu keuntungan untuk ini, maaf kami belum pikir untuk ke sana ya. Kalau saya mau pikir keuntungan ini, kalau memang ada pembeli maggot 100 kilo per hari kita bisa jual. Tapi kenapa kita mau jual kalau memang pemerintah betul-betul serius untuk mau mengembangkan ini atau mau mensukseskan ini bebas sampah di 2029, kita tidak bisa jual, kita harus kembangkan terus ini maggot. Ya sampai bisa terwujud biopon itu bisa terisi 2.000 sampai 3.000 biopon pembesaran. Iya baik, jadi itu kita bisa lihat tadi ya, keuntungannya adalah yang pertama mereka bisa mengurai sampah dan produknya juga bisa dijual lagi begitu ya Pak ya untuk maggot-maggot ini. Nah mungkin Kak Rais bisa juga jelaskan kepada warga, maggot ini nantinya akan disalurkan kemana saja begitu Kak pada saat setelah mereka dipanen, mungkin industri apa saja yang kerjasama dengan Kak Rais dan Bapak? Silahkan. Baik, adapun ketika kita sudah mulai panen produk-produk dari maggot, karena kan maggot ini produknya dia ada dua. Yang pertama kita lari ke peternakan, yang kedua lari ke pertanian. Nah, kalau peternakan maggotnya ini kita bisa lari ke peternak-peternak seperti ayam petelur, ayam pedaging, ikan ataupun peternak-peternak burung. Kalau dari segi pupuknya kita bisa lari ke pertanian, baik petani kentang, petani-petani yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Jadi sebenarnya ini juga sebagai langkah untuk bagaimana kita bisa mengurai sampah sambil kita juga bisa pangan mandiri. Karena kan kita bisa beternak, bisa juga kita hasilkan dari pertaniannya. Kurang lebih seperti itu. Iya baik, jadi pelanggannya juga dari pertanian dan peternakan juga. Betul. Kak ini saya izin boleh pegang tidak? Boleh, silakan. Kita mau coba pegang dulu warga, seperti apa sensasi rasanya memegang maggot. Aduh, oh Tuhan. Oh ternyata seperti ini guys.
seperti ini ya warga, rasanya geli-geli. Ada yang mau coba silakan datang ya Kak. Dan ini kan kalau kita lihat Kak, ini adalah tempat pembesaran Betul, begitu. betul, Nah mungkin betul. boleh tidak kita lihat untuk dari budidayanya, bagaimana metamorfosanya sampai nanti jadi produk di tempat lain mungkin sekitar sini, Boleh. silakan. Kita mulai dari telur saya dulu. Oke, oh ya, baik. Ayo warga kita lihat telur-telur maggot seperti apa. Iya. Jadi telurnya itu dia sudah mulai menetas di hari ketiga atau keempat, Iya. dan dia warnanya itu ada 3 warna. Nanti kita lihat nanti di penetasan telur. Iya. Nah, ini tempat penetasan. Ya, tempat penetasannya. Jadi telurnya itu seperti ini. Yang ini yang Seperti serbuk-serbuk. serbuk-serbuk kayu ya. Betul, seperti serbuk-serbuk kayu. Nanti dia 3-4 hari dia akan menetas di bawah sini. Dia akan jadi babynya seperti ini. Oh. Ini sudah ada babynya dalam sini? babynya. Oh iya, sudah bergerak-bergerak ya. Itu babynya. Kecil-kecil. Betul sekali. Nah, ini babynya nanti yang akan kita tebar di wadah pembesaran yang ada di sebelah. Kalau dari baby sampai mereka bisa mengolah mendaur ulang sampah itu berapa hari Kak? 7 hari. 7 hari, 7 1 hari. minggu saja. 7 hari 1 minggu. Setelah itu kita bisa langsung kasih ke makanan di wadah pembesaran yang ada. Kurang Jadi, lebih seperti itu. Artinya cepat juga ya siklusnya. Cepat sekali siklusnya. Dia cuma berkisar 40 sampai 45 hari, baru setelah itu terputar terus sampainya kita ingin proses lanjutan lagi dari maggotnya itu sendiri. Kalau indukannya Kak di mana kira-kira kita mau Nanti lihat indukannya? setelah dia bertelur, setelah dia menetas, dia akan kita kasih pindah di wadah pembesaran seperti ini. Di wadah pembesaran, setelah itu kita masuk pada fase indukan, calon Iya, indukan. calon indukan. Calon indukannya itu dia sudah berganti kulit, berwarna hitam. Mungkin sudah jadi serangga atau seperti apa Kak? Dia nanti masuk pada fase kepompong. Oh, kepompong dulu. Ya, pada fase kepompong. Nanti setelah itu dia berganti kulit yang awalnya putih jadi warna hitam. Oh, iya. Nah, ini dia warna hitamnya. Oh, ini ya, yang Ya. sudah mau jadi kepompong artinya. Betul. Oh, iya. Dia Boleh fase prepupa. Jadi kita dia- lihat warga ya. Oh, ini. Ya, dia jadi kondisinya sudah tidak makan. Dia sudah masuk di hari ke-21 sampai hari ke-25. Ya. Jadi ini fase untuk jadi kepompong. Jadi dia sudah tidak makan. Nanti 1 sampai 2 minggu kemudian dia akan menetas di kandang lalat yang sudah kita siapkan. Iya. Kalau kandang lalatnya juga ada di sini berarti ya? Ada juga kita Iya, ternakan. Kita lihat lagi lalat maggot seperti apa warga. Ayo kita lihat sama Kak Rais. Ternyata di sini sudah lengkap juga dari siklus budidaya sampai nanti jadi produk. Silakan. Adapun Baik. kandang lalatnya kurang lebih seperti ini. Oh, ini ya. Jadi setelah tadi berubah warna kulitnya berwarna hitam atau kita bisa sebut prepupa, itu nanti kita kasih masuk di dalam kandang untuk biar nanti lalatnya berkawin dan menghasilkan telur di dalam kandang tersebut. Adapun telurnya bagaimana kita bisa panen? Iya. Kakak bisa lihat langsung di kayu-kayu yang kami sudah sediakan di dalam. Warga ada Itu kayu-kayu di dalam. ada kayu-kayu, kita bisa sebut aigis namanya, tempat penetasan telur. Nah, di situ nanti lalat betina akan bertelur di situ. Nanti ketika terjadi proses perkawinan, jantannya akan mati setelah kawin dan betinanya akan mati setelah bertelur. Oh. Jadi dia memang siklusnya memang hanya makan dan kawin bermati. Oke, baik. Jadi dia setelah bertelur tersebut baru kita panen telurnya setiap hari. Panen telurnya setiap hari juga. Panen telurnya setiap hari. Oke, Jadi berarti siklusnya cepat sekali ya. betul cepat sekali. Baru kita tidak perlu khawatir juga soal bau karena kita sudah bisa buktikan bahwa kita pengolahan sampah di tengah kota selama 3 tahun kami berjalan tidak ada masalah soal bau. Berarti tidak pernah ada yang protes perihal bau begitu Kak ya? Tidak pernah sama sekali. Makanya itu keuntungan dalam budidaya maggot adalah karena memang ini pengolahan sampah yang memang bagus di tengah kota. Karena memang yang pertama terbukti dari baunya, yang kedua dari lalatnya, lalat hijau yang mengganggu biasa. Iya. Ini tidak ada, jadi kita tidak perlu kendala soal bau sama lalat-lalat hijau. Kurang lebih seperti itu ketika kita mau budidaya maggot di tengah kota. Baik. Nah ini saya penasaran Kak, itu di dalam ada daun-daun pisang, itu apa fungsinya? Adapun daun-daun pisang sebenarnya ini kan kandang kita luas, jadi tujuannya memang untuk dipasang daun-daun pisang ini agar bisa tempat hinggapnya lalat. Jadi ketika dia mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dia tidak perlu lagi menghabiskan tenaga yang lebih.
Jadi dia bisa hinggap di satu tempat tanpa harus dia mengeluarkan tenaga lebih dan maksimal dalam bertelurnya. Kurang lebih seperti itu tujuan kenapa kita pasang daun-daun pisang di dalam kandang. Tapi di daun pisang ini mereka ada bertelur juga atau tidak? Oh, tidak ada. Nah, ini menariknya. Iya. Ini menariknya agar bisa telurnya bertelur di satu tempat. Itu ada wadah-wadah yang di atasnya kayu-kayu tersebut. Iya. Kita bisa sebut atraktan itu atau pemancing bau. Jadi pemancing bau itu kita bisa manfaatkan dari kulit nanas ataupun kulit durian sehingga bau-baunya itu memikat lalat betina untuk bertelur di satu tempat. Jadi dia tidak bertelur sembarangan. Makanya kita bisa arahkan ini lalat betina untuk telur di kayu-kayu tersebut karena ada pemancing untuk bisa bertelur di satu tempat. Jadi tidak sembarangan tempat dia bisa bertelur. Jadi artinya nanti dipanennya di satu tempat itu aja yang sudah kita sediakan ini. Dan lagi-lagi kembali atraktannya tadi adalah dari limbah sampah juga, dari kulit nanas dan kulit durian. Nah, tadi warga kita sudah mengintip bagaimana proses budidaya dari maggot sampai jadi petelur dan juga siap kembali memproduksi maggot. Sekarang kita akan lihat produk-produk yang dihasilkan apa aja ya Kak Raisya. Boleh mungkin diantar warga untuk mengintip juga produknya karena seperti apa? Ya, produknya kan ada dua tadi yang saya sampaikan. Dia ada dari segi peternakan, lari ke peternakan. Yang kedua dari segi pertanian. Jadi kita bisa langsung lihat produk olahannya. Itu yang pertama itu dari maggot keringnya ini. Ini maggot kering. Iya, maggot keringnya ini. Ini maggot keringnya bisa kita langsung kasih ke ikan, ke burung dan lain-lain. Oh, burung juga bisa? Bisa burung kita kasih, ke ikan bisa, ikan koi. Baru burungnya bisa kita kasih ke burung nuri dan lain-lain. Itu dari segi peternakannya. Adapun dari segi pertaniannya, ini ada pupuknya. Jadi pupuknya ini kita bisa manfaatkan untuk jadi kita lari ke tomat, ke cabai dan lain-lain. Jadi memang yang ada kita budidaya memang sudah bisa kita manfaatkan sepenuhnya, baik dari pertanian maupun peternakan. Ini juga untuk yang penghobi begitu ya Kak ya? Bisa. Apalagi mungkin punya koleksi burung-burung, kemudian punya koleksi ikan koi, tadi ternyata bisa juga ikan hias, boleh untuk dibeli maggot kering. Nah, kalau di maggot kering ini Kak mungkin dari segi harga dan kandungannya mungkin dibanding maggot yang masih fresh seperti apa? Adapun dari segi kandungannya, karena memang kita olah lanjutan, ini maggot keringnya, kita olah lanjutan, dia memang proteinnya lebih tinggi. Dia di angka 41%. 41% dan memang harganya memang lebih tinggi karena hasil olahannya itu memang kita keringkan. Kita keringkan sehingga memang harganya memang lebih tinggi daripada harga yang masih belum kita olah. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Jadi warga ini ada dua produk yang bisa kita lihat, ada pupuk, kemudian juga ada maggot untuk pakan ternak dan juga penghobi. Nah, ini Pak dan juga Kak Rais kita ternyata sudah lihat di sini cukup lengkap, tapi skalanya mungkin bisa diperbesar lagi begitu ya Pak ya, dan juga disebarkan bukan hanya di titik di sini, tepatnya di Urban Agro Farm. Dan mungkin sebagai penutup kita bersama warga, mungkin apa kiranya pesan ataupun juga harapan yang Bapak sangat ingin sampaikan melalui kesempatan ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang paling terpenting itu biopon pembesaran ini mohon ditambahkan ya. Kalau ini bertambah, terwujud bebas sampah di 2009, berarti itu sistemnya sudah berjalan. Siapapun pemerintahan yang akan datang, ya tinggal menikmati. Karena ini pahlawan sampah yang menghabiskan sampah-sampah yang ada di Kota Makassar ini sudah ada maggot dan sudah ada penambahan biopon pembesaran. Itu harapan saya, karena maggot lah ini yang paling cepat untuk mengurai sampah ya, dibanding dengan daur ulang yang lainnya, ekoenzim ya, biopori, komposter dan teba itu butuh waktu proses ada 3 bulan, ada 6 bulan. Sedangkan maggot ini setiap hari. Setiap hari. Nah, kalau biopon pembesarannya ini semakin besar, bisa mencapai sampai 300 sampai 400 ton sampah organik per hari. Wow, kalau itu terjadi luar biasa ya. Tinggal sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintahan yang akan datang itu tinggal menikmati. Betul, ya, insya Allah semoga terwujud bebas sampah
program pemerintah kota di tahun 2029. Baik. Itu harapan saya. Harapannya semoga bisa terwujud ya Pak ya, melalui tayangan ini juga semoga ada titik terang untuk apapun yang kiranya masih kurang dirasa, baik itu di Agrofarm sendiri, kemudian juga nanti bisa dikembangkan di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapak Sulaiman. Kak Rais juga terima kasih sudah diizinkan warga untuk intip-intip di bagaimana pengelolaan magotnya. Nanti kita tunggu kabar-kabar baiknya ya Pak ya. Semoga selalu berkembang dari Agrofarm sendiri di Kota Makassar. Dan juga warga, terima kasih sudah mengikuti kita dan intip-intip hari ini di Agrofarm Makassar. Nantikan episode selanjutnya intip-intip Kota Makassar. Sampai jumpa. Dah.